Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sar. Ya, jadi hari ini kita akan mereview materi dalam satu bab ini ya. Jadi kita hari ini akan mereview bab sirkulasi, ya, sistem sirkulasi. Kenapa? Karena hari ini kita UH. Nanti setelah kalian ikut live teaching ini, silahkan kalian isi jawab soal-soal yang sudah Bapak upload di Schoology ya. Oke, kita mulai saja dari bahasan yang pertama, yaitu komponen darah ya. Jadi ini hari ini kita temanya hanya mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke. Ya, yang pertama adalah komponen darah ya. Jadi darah seperti yang kita tahu itu terdiri dari 45% plasma darah, 55% plasma darah dan 45% sel darah ya. Jadi kalau disentrifugasi, darah itu akan menghasilkan 3 lapisan ya, 3 lapisan. Lapisan yang terbanyak itu berwarna kuning ke bening kekuningan. Inilah yang disebut plasma darah. Lapisan kedua itu ada seperti warna putih tipis saja dia. Nah, itulah isinya. Isi dari warna putih ini adalah sel-sel darah putih dan trombosit. Nah, yang ketiga, lapisan yang berwarna merah, ini isinya adalah sel darah merah ya, yang membuat darah kita berwarna merah akibat dari eritrosit atau sel darah merah. Nah, yang pertama plasma dulu. Jadi di dalam plasma darah itu terdapat apa? Yang pertama yang paling banyak itu terdapat air. Air yang paling banyak. Yang kedua itu ada ion ya, ion-ion darah. Itu ionnya berupa sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida dan bikarbonat ya. Jadi fungsi-fungsi ion ini untuk apa? Untuk menjaga tekanan osmotik di dalam darah ya, dan menjaga pH darah agar tetap stabil, nggak terlalu asam juga tidak terlalu basah ya. Terus yang ketiga ada protein plasma. Jadi di dalam plasma itu terdapat banyak sekali jenis-jenis protein ya. Salah satunya ada albumin, ada imunoglobulin. Ya, jadi imunoglobulin ini adalah protein yang berfungsi sebagai antibodi atau pertahanan tubuh ya. Imunoglobulin, imun. Terus ada apolipoprotein, ya apolipoprotein seperti namanya lipo. Lipo itu artinya lemak, protein. Jadi ini adalah plasma yang terdiri dari protein plasma yang terdiri dari senyawa protein dan lemak. Jadi fungsinya untuk transportasi lemak di darah. Nah, yang selanjutnya itu ada fibrinogen ya, protein plasma selanjutnya ada fibrinogen. Ini fungsinya berperan dalam penutupan luka atau clotting ya. Nah, selain yang tadi ada air, ada ion, ada plasma. Di dalam darah juga terdapat substansi-substansi seperti glukosa, asam lemak, vitamin, zat-zat buangan dan zat-zat seperti CO2 dan oksigen ya. Itu adalah bagian-bagian yang terdapat di plasma darah. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang terdapat di sel darah ya. Yang pertama itu ada leukosit, ya, leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit sendiri dibagi menjadi dua nanti. Ada agranulosit, ada granulosit, ya. Kalau granulosit dia ada granulanya, kalau agranulosit tidak mempunyai granula. A itu artinya tidak kalau dalam bahasa Latin ya. Jadi kalau granulosit berarti sel darah putih leukosit yang memiliki granula. Jadi kalau agranulosit nggak punya granula. Oke. Terus ada keping-keping darah, fungsinya untuk pembekuan darah. Dan terakhir ada yang paling banyak, komponen sel darah yang paling banyak itu adalah eritrosit ya. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dan CO2.
Nah, ini. Jadi sel darah itu berasal dari satu jenis sel, ya, yaitu stem cell di sumsum tulang. Jadi stem cell di sumsum tulang tadi itu akan berubah atau berdiferensiasi menjadi sel-sel yang berbeda. Ada yang menjadi lymphoid progenitor cell, ada yang menjadi myeloid progenitor cell. Untuk lymphoid progenitor itu akan menjadi sel B dan sel T. Nah, sel B dan sel T ini merupakan komponen dari limfosit. Ya, limfosit merupakan salah satu jenis dari leukosit. Ya, jadi limfosit itu adalah salah satu jenis dari leukosit, sel darah putih. Ya, jadi ada sel B, ada sel T. Itu dari lymphoid progenitor cell. Nah, satu lagi ada myeloid progenitor cell. Nah, myeloid progenitor cell inilah yang nanti akan berubah menjadi eritrosit, neutrofil, basofil, monosit, keping darah, dan eosinofil. Ya. Jadi mereka akan diferensiasi dan spesialisasi. Jadi artinya sel-sel darah di tubuh kita itu berasal dari satu sel, ya, yaitu adalah sel punca yang ada di sumsum tulang, ya, bone marrow. Stem cell itu artinya sel punca. Ini mekanisme pembekuan darah, ya. Mekanisme pembekuan darah. Nah, pertama jika kalian mengalami luka, misalkan luka akibat luka goresan. Nah, jadi saat terjadi luka goresan tadi, protrombin yang ada di dalam darah itu akan diubah oleh sel, bukan oleh sel, ya, akan diubah oleh keping darah menjadi trombin. Nah, trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang akan menutupi luka-luka tadi. Nah, dari mana asal protrombin dan fibrinogen? Protrombin dan fibrinogen ini sudah ada di dalam plasma darah, ya. Hanya mereka belum aktif atau belum belum aktif. Jadi kalau protrombin itu belum aktif, diaktifkan oleh siapa? Diaktifkan oleh sel darah, diaktifkan oleh keping darah atau trombosit, ya. Kapan dia aktif? Saat trombosit bersentuhan dengan saat trombosit rusak atau saat luka, ya. Jadi protrombin diubah menjadi trombin. Nah, trombin nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menutupi luka, ya. Oke, itu darah, ya. Darah, ada komponen darah, ada asal-usul sel darah, ada mekanisme pembekuan darah. Nah, sekarang kita ke struktur jantung, ya. Jadi struktur jantung sendiri itu jantung manusia pada umumnya, ya, jantung manusia, ya. Kita di sini bahasnya manusia, bukan yang lain. Manusia mempunyai 4 ruangan pada jantung, ya. 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium fungsinya untuk menerima darah. Ventrikel fungsinya untuk memompa darah, ya, memompa darah. Ventrikel kanan, ya, ventrikel kanan ini memompa darah ke paru-paru. Ventrikel kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan, ya, atrium kanan mana? Ini atrium kanan. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi darah yang dari seluruh tubuh nanti berkumpulnya di mana? Di atrium kanan. Atrium kiri menerima darah dari paru-paru, ya. Jadi antara atrium dan ventrikel itu ada sekat yang namanya atrioventricular valve, ya. Sekat atrioventricular, ada yang bikuspidalis, ada yang trikuspidalis, tergantung jumlah sekatnya. Kalau dia ada 3 lembaran berarti trikuspidalis, kalau hanya 2 lembaran berarti bikuspidalis, ya. Atrioventricular valve atau sekat. Gampang namanya. Atrium, ventricular, ventricle. Berarti atrioventricular valve adalah sekat antara atrium dan ventricle. Ya. Oke. Nah, tadi jantung, struktur jantung. Nah, sekarang kita ke pembuluh darah. Ya. Jadi pembuluh darah itu ada arteri, ada vena, ada pembuluh darah kapiler.
Nah, ini gambar arteri, ya, gambar arteri, dan ini adalah gambar vena. Oke. Nah, kalau dilihat, ya, kalau dilihat, arteri itu memiliki otot polos yang lebih tebal daripada vena, ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini kan smooth muscle ya, otot polos. Ya, smooth muscle pada arteri itu lebih tebal daripada smooth muscle atau otot polos yang ada di vena. Nah, terus lihat dalamnya lagi. Di vena itu ada katup. Ya, di vena ada katup, tapi di arteri tidak punya katup. Ya, katup ini apa fungsinya? Fungsinya supaya aliran darah tidak kembali. Ya, aliran darah nggak kembali. Kenapa di vena membutuhkan katup? Karena vena itu letaknya jauh dari jantung sehingga aliran darahnya lambat. Jadi kalau nggak didorong dia darahnya bisa kembali, bisa berbalik arah, ya, bisa kembali maksudnya gitu. Oke, makanya di vena terdapat katup. Selanjutnya arah alirannya, ya, arah alirannya, arah aliran darah, ya, arah aliran darah di arteri itu menjauhi jantung. Berarti dari jantung kemana gitu? Misalkan dari jantung ke paru-paru atau dari jantung ke ginjal, jantung ke hati. Pokoknya dia menjauhi paru-paru, menjauhi jantung, ya. Itu arah aliran darah dari arteri. Nah, kalau arah aliran vena dia menuju ke jantung, balik ke jantung. Makanya nama lain dari vena adalah pembuluh balik. Pembuluh balik kenapa? Karena dia arah alirannya balik ke jantung atau kembali ke jantung. Oke, terus arteri nanti akan bercabang menjadi yang namanya arteriol. Vena itu nanti akan bercabang lagi menjadi pembuluh darah yang lebih kecil namanya venula. Nah, arteriol dan venula nanti akan bertemu di jaringan. Bertemu di jaringan dan di jaringan tersebutlah terdapat pembuluh darah kapiler. Ya, jadi pembuluh darah kapiler ini tipis. Kenapa tipis? Karena dia dibutuhkan dalam pertukaran gas antara pertukaran CO2 dan O2, ya. Jadi kapiler ini banyak terdapat di jaringan dan banyak terdapat di alveolus. Oke, nah setelah struktur jantung dan pembuluh darah, ya, kita lanjut ke peredaran darah, ya. Jadi peredaran darah ada yang kecil, ada yang besar. Jadi peredaran darah pada manusia itu adalah peredaran darah ganda. Maksud di ganda di sini darah 2 kali melewati jantung, ya. Darah 2 kali melewati jantung. Kapan? Ya saat peredaran darah kecil sekali, saat peredaran darah besar sekali, jadi 2 kali melewati jantung. Oke. Secara garis besar kalau peredaran darah kecil itu arah alirannya dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, ya. Ini secara garis besar. Jantung yang mana nanti kita bahas. Jantung bagian mana, ya. Jadi peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nampak ya perbedaannya ya. Kalau peredaran darah kecil dia tujuannya adalah paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar tujuannya adalah seluruh tubuh. Mau itu ke kaki, ke tangan, bahkan ke jantung, ya. Dari jantung ke jantung itu ada. Karena jantung juga butuh oksigen untuk menjalankan fungsinya. Oke. Nah, kita bahas dulu peredaran darah kecil, ya. Peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil kita mulai dari jantung dulu, jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang tadi arah alirannya dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, berarti kita harus tahu bagian jantung mana yang memompa darah ke paru-paru. Ventricle
kanan. Ya, jadi peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan. Nah, darah ventrikel kanan dia akan memompa darah ke paru-paru melalui apa? Melalui arteri pulmonalis. Ya, ingat arteri arah alirannya meninggalkan jantung. Ya, jadi arteri pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung dan menuju ke paru-paru. Nah, darah yang ada di arteri pulmonalis itu darahnya banyak CO2-nya, ya. Jadi arteri pulmonalis ini satu-satunya arteri yang kaya CO2, ya. Satu-satunya arteri yang di dalamnya terdapat darah yang kaya CO2. Jadi yang kaya CO2 itu bukan arterinya ya, sorry. Tapi darah yang ada di dalam arteri tadi. Ya. Darah yang ada di dalam arteri itu kaya akan CO2, satu-satunya. Sisanya, arteri apapun itu selain arteri pulmonalis, darah di dalamnya itu kaya akan oksigen. Ya. Nah, terus darah tadi akan sampailah di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Nah, tadi kan darahnya ini kayak CO2 ya. Ditukar. CO2-nya dikeluarkan, oksigennya diikat oleh darah tadi. Ya, diikat oleh darah tadi sehingga darahnya kaya akan oksigen. Nah, darah tadi akan dikembalikan lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis, ya. Vena pulmonalis. Nah, dari vena pulmonalis dia akan masuk ke atrium kiri. Atrium kiri, karena fungsi atrium kiri menerima darah dari paru-paru, ya, vena pulmonalis. Oke, itu peredaran darah kecil. Nah, kita lanjut ke peredaran darah besar. Ya, peredaran darah besar kita mulai dari ventrikel kiri atau bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri, darah yang ada di ventrikel kiri nanti akan dipompa masuk melalui aorta. Aorta ini adalah arteri yang paling besar. Jadi arteri yang paling besar dalam tubuh itu aorta. Nah, aorta tadi bercabang 3. Nah, cabangnya lagi nanti akan bercabang-cabang kembali. Jadi arteri ini banyak cabangnya ya. Tergantung dia mau ke organ apa. Jadi di sini saya buat arteri X, terserah nanti mau arteri pulmonalis, arteri renalis, arteri hepatika, arteri subclavia, tergantung dengan tujuannya. Nah, darah yang ada di arteri tadi kaya akan oksigen, ya, kaya akan oksigen, dan darah-darah tadi akan diangkut ke jaringan ataupun organ. Di sini terjadi lagi pertukaran antara oksigen dan CO2. Oksigen yang ada di darah masuk ke dalam jaringan atau organ, CO2 yang ada di jaringan atau organ masuk ke dalam darah. Jadi ketukaran kebalikan dari yang di alveolus tadi. Nah, sekarang darahnya berarti kan kaya CO2 ya, darahnya kaya akan CO2. Darah tadi dari jaringan akan kembali ke jantung. Bagian jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh adalah atrium kanan. Atrium kanan, ya. Jadi dari jaringan ke atrium kanan dia akan melalui pembuluh darah vena. Vena apa? Tergantung dari mana dia. Nanti dia bermuaranya 2. Yang pertama, tubuh bagian bawah nanti muaranya di vena cava inferior. Kalau tubuh bagian atas kayak kepala, leher, itu akan bermuara di vena cava superior. Ini vena cava superior, superior artinya atas, inferior artinya bawah ya. Nanti dia bergabunglah di atrium kanan. Nah, ini kalau peredaran darahnya tadi kita gabung antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Jadi dia 2 kali melewati jantung. Oke. Ini gabungannya.
Nah, selanjutnya terakhir review kita hari ini yaitu golongan darah ya. Golongan darah. Jadi sistem golongan darah di dunia itu ada banyak, nggak cuma satu. Ya, ada AB0, ada MNS, ada P, ada Lutheran, Kel, Lewis, Duffy, Kit, Diego, Yeti, XG, Siana, dan banyak lagi macamnya. Jadi sistem penggolongan darah itu tidak hanya satu, ya, ada banyak. Ini langsung diambil dari jurnal, ya, ada banyak, ada sekitar 35, bahkan nanti mungkin setiap tahun akan bertambah lagi sistem penggolongan darah lain-lain. Nah, setiap sistem penggolongan darah itu akan pasti memiliki kriteria yang berbeda. Tapi di antara semuanya ini ada dua sistem yang sangat sering dipakai atau sangat umum dipakai. Yang pertama sistem ABO, atau AB0, ya. Ini sistem yang kita pakai di kebanyakan. Ada golongan darah A, B, AB, O itu diambil dari sistem ini. Dan yang kedua sistem golongan darah resus. Ya, resus. Resus itu ada dua, ada resus positif, ada resus negatif. Dan biasanya AB0 dan resus dia digabungkan. Misalkan golongan darahnya ada yang A positif. Berarti A-nya tadi itu merujuk ke sistem penggolongan darah AB0. Positifnya itu merujuk pada sistem penggolongan darah resus. Ya, jadi ada yang menggabungkan dua sistem ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang sistem penggolongan darah dengan sistem ABO, AB0. Kadang bilang orangnya AB0, kadang bilang ABO. Bisa saja sama. Ya, jadi ada menurut sistem ini ada 4 golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, bagaimana mereka menggolongkan darah ini? Menggolongkannya dilihat dari antigen yang ada di sel darah merah, ya, antigen atau agglutinogen, ya, agglutinogen atau antigen. Jika di sel darah merahnya ada agglutinogen A, maka golongan darahnya adalah A. Kalau ada agglutinogen B, berarti golongan darahnya B. Kalau ada agglutinogen A dan B, berarti golongan darahnya AB. Tapi kalau tidak ada agglutinogen di sel darah merahnya, maka golongan darahnya adalah O. Ya. Agglutinogen pasangannya adalah agglutinin. Ya, agglutinin atau antibodi. Agglutinin kalau ketemu agglutinin dan ketemu agglutinogen yang sama, maka mereka akan menggumpal atau terjadi agglutinasi. Ya, agglutinin kalau berjumpa dengan agglutinogen yang sama, yang sama ya, kalau yang berbeda nggak apa-apa. Yang sama, maka akan terjadi agglutinasi ya atau penggumpalan darah. Nah, kalau kalian lihat di sini, agglutinogen A itu dilambangkan dengan bentuk bulat. Sedangkan agglutinogen B dilambangkan dengan bentuk segitiga. Ya. Ya, jadi kalau orang bergolongan darah A, dia punya agglutinogen A di sel darah merahnya, tapi dia punya anti B. Ya. Anti B di plasma darahnya. Kenapa nggak anti A aja, Pak? Ya kalau di plasmanya ada anti A, ketemu dengan agglutinogen A, berarti darahnya akan membeku. Kalau darah membeku, berarti nanti peredaran darahnya akan tersumbat dan dia akan mati karena sel-sel darahnya kekurangan, sel-sel di jaringannya akan kekurangan oksigen, ya, karena darahnya tersumbat. Itu golongan darah A. Kalau golongan darah B, dia punya agglutinogen B dan anti A. Ya, ini di plasma, ini di sel darah merah. Ya, jadi beda tempat. Tapi kan sama-sama di darah. Kalau golongan darah AB, dia punya agglutinogen A dan B, tapi tidak punya antibodi, nggak punya agglutinin. Ya, nggak punya agglutinin. Sedangkan orang dengan golongan darah O, dia tidak punya agglutinogen, tapi punya dua agglutinin, anti A dan anti B. Ya.
Nah, terus ada yang nanya ke Bapak kemarin mungkin tentang transfusi darah. Nah, kan ada di buku-buku kalian itu ada yang namanya donor universal dan resipien universal. Donor itu adalah orang yang memberi darah, resipien adalah orang yang menerima darah. Ya, ada yang bilang AB itu adalah resipien universal, O itu adalah donor universal. Nah, tapi itu kalau di prakteknya nggak bisa kayak gitu, nak. Jadi kalau golongan darah A itu hanya bisa memberikan dan menerima darah dari orang yang bergolongan darah sama. Nanti A ke A, B ke B, AB ke AB, dan O ke O. Kenapa kita tes? Misalkanlah AB, ya. Tadi kan katanya AB ini resipien universal, bisa menerima dari seluruh golongan darah yang lain, bisa menerima dia. Bisa memberikan darah, misalkan A memberikan darah ke AB bisa, B ke AB bisa, O ke O bisa, katanya. Kita tes. Misalkanlah A dulu. Golongan darah A memberikan darah atau mendonorkan darah ke AB. Seperti konsepnya, kalau aglutinogennya A, misalkan aglutinogen A, ketemu dengan aglutinin A atau anti A, maka darah akan menggumpal. Coba B sama O-nya diabaikan dulu, kita fokus ke A dan AB-nya ya. A dan B, A dan AB, berarti A ke AB. Nanti kan bercampur ya darahnya ya, bercampur. Nah di golongan darah A itu ada anti B kan, ada anti B. Sedangkan di golongan darah AB ada aglutinogen B. Apa yang terjadi kalau anti B ketemu dengan aglutinogen B? Terjadi penggumpalan darah atau aglutinasi. Ya, berarti nggak bisa dong Pak AB menerima dari A, ya nggak bisa. Tapi kenapa disebut resipien universal? Nah itulah kekurangannya ya. Jadi kesalahpahamannya sama dengan seperti peta rasa yang ada di lidah ya. Nanti kita bahas lagi itu. Banyak memang kesalahan, bukan kesalahan namanya. Miskonsepsi yang ada di buku-buku pelajaran kita. Oke. Nah, itu golongan darah O. Katanya golongan darah O itu donor universal. Bisa memberikan donor darah ke seluruh tipe-tipe darah yang lain. Kita lihat di golongan darah O itu memang tidak ada aglutinogen. Tapi dia punya anti A dan anti B. Misalkan O memberikan darahnya ke B. O memberikan darahnya ke B. Di B itu ada anti aglutinogen B di sel darah merahnya. Sedangkan di O itu ada anti B. O kan punya dua anti ya, ada anti A dan anti B. Nah, anti B tadi nanti akan berikatan dengan aglutinogen B. Ya, kalau kalian lihat di sini aglutinin itu kan bentuknya kayak ada segitiga, ada yang bulat ya. Nanti ini berikatan. Kalau cocok berarti akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Nah, di sini O punya anti B, sedangkan di B punya aglutinogen B. Berarti nanti akan terjadi aglutinasi. Ya. Jadi lebih tepatnya kalau donor darah ya golongan darah A hanya memberikan ke A, B ke AB, AB ke AB, O ke O, ya, hanya ke sesama. Lebih bagus lagi kalau dikombinasikan dengan sistem resus. Jadi kalau A positif hanya untuk A positif, A negatif, A negatif. Begitu juga seterusnya, B positif, B negatif ke B negatif ya. Oke, mungkin itu saja hari ini. Sekian reviewnya. Boleh dikerjakan langsung nanti psikologinya ya, nak ya. Oke. Psikologinya, UH-nya. Besok kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab
sistem pencernaan. Bab terakhir untuk semester ini ya. Karena ini udah bulan Oktober akhir ya, udah mau ke November ya. Jadi tinggal satu bab lagi, kalian review-review. Nah, bagi kalian yang belum mengerjakan soal-soal diskulogi, silahkan dikerjakan sebelum akhir semester berakhir ya. Karena kalau Bapak lihat kemarin masih ada banyak yang kosong ya. Jadi harap dikerjakan. Oke Bapak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.